Ya, saya rasa ini adalah hari atau salah satu hari yang menentukan bagi nasib tren market atau tren pergerakan emas, karena ada 3 poin utama yang akan menjegal atau berusaha menjegal pergerakan emas. Kira-kira apakah data-data ekonomi atau bahkan pengumuman Trump atau bahkan pidato Powell sendiri akan menekan emas atau tidak? Ini semua akan ditentukan nanti malam. Jadi tolong berhati-hati, ada 3 poin utama yang perlu diperkirakan mungkin ya akan menjadi ganjala. Oke, kita lihat terlebih dulu dari grafik berikut ini. Inilah US Treasury Yield. Kabar bagusnya dia sudah mulai bergerak turun, melandai, dan itu berarti ekspektasi kita terkait dengan head and shoulder kecil yang ada di sisi sini. Berarti hampir bisa dibilang cukup terbuka ya. Setelah rejection kemarin, berarti kita punya kesempatan melihat dia turun. Apalagi kalau misalkan ini betul turun, berarti neckline-nya tinggal tunggu saja tembus dari level support tersebut. Nah, di sisi lain juga kita punya agenda yang lebih besar lagi, yaitu kaitannya dengan head and shoulder yang ada di sisi besarnya. Nah, ini berarti masih tetap terbuka dan potensi untuk berikutnya tinggal tunggu penurunan lebih lanjut dari pola ataupun support neckline. Ya, berarti pula harusnya kita akan dapatkan US dollar mengalami penurunan, tapi kelihatannya ini agak sulit untuk nanti malam. Karena kemarin kita dalam 2 hari terakhir kita sudah sempat ingatkan kaitannya dengan potensi kenaikan dari inverse head and shoulder. Ya, walaupun dengan demikian teman-teman, ini bukan berarti dia akan lanjut kenaikan. Bisa saja dia naik tapi kemudian tertahan dan berbalik setelah pidato Powell. Tapi kita akan lihat ya, 2 agenda pertamanya yaitu data ekonomi dan juga terkait dengan pidato Trump atau penyebutan dari Trump. Kalau misalkan terjadi kesepakatan untuk extend, saya rasa ini akan kembali mengalami penguatan terlebih dulu ya. Oke, kita asumsikan seperti ini dulu. Berarti asumsi saya adalah inverse head and shoulder dengan neckline saat ini sedang diuji. Oke, persis dengan apa yang terjadi pada sisi lain dari US Treasury Yield. Nah, karena dia berlawanan, mungkin akan ada muncul salah satu yang lebih dominan. Entah itu nanti dolar akan menarik kepada US Treasury Yield atau sebaliknya US Treasury Yield akan menarik kepada US dollar. Artinya saling keterkaitan ini akan sangat ditentukan oleh sentimen market yang terbentuk setelah pengumuman-pengumuman tersebut. Nah, cuman normalnya, kalau kita bicara tentang normalnya, berarti sebetulnya bukan US Treasury Yield yang ikut dari pergerakan US dollar, melainkan sebaliknya, US dollar akan mengikuti dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Oleh karena itu, kalaupun misalkan kita ambil ini target optimal, maka kenaikan optimalnya kurang lebih akan berada di sisi sini. Nah, itu berarti kurang lebih 101. Cuman masalahnya adalah apa yang akan membuat dia berbalik turun atau setidaknya jangan sampai naik terlalu tinggi. Kalau memang ternyata dia bisa naik 50% saja, anggap saja ke level 100, maka kita bisa andalkan ini nantinya entah itu kesepakatan ataupun bahkan pengumuman dari Powell. Kalau memang Powell ternyata mengumumkan hal yang relatif lebih dovish, maka kita akan lihat ini adalah kesempatan dia untuk berbalik turun, sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah dia akan bergerak seiringan dengan apa yang terjadi pada imbal hasil treasury. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kalau misalkan ternyata datanya bagus, kemudian pidato dari Powell ternyata hawkish, maka ini juga akan berbalik naik dan dolar malah akan kecenderungan terdorong lebih tinggi. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari grafik pound sterling, kita tidak beranjak menjauh dari level neckline. Ini neckline-nya setelah kemarin tembus dari neckline 1.370-an ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang kita tunggu adalah terkait dengan kelanjutan dari penurunan head and shoulder. Nah, ini juga terdeteksi di grafik daily, tapi untuk sementara waktu kita lihat terlebih dulu di grafik ini. Pull up atau pullback sebagai retest resisten berarti ujung-ujungnya tetap kita lakukan sell. Ya, jadi ini yang membuat kenapa kami mempertimbangkan tetap lakukan sell terlebih dulu walaupun ada gejala reversal ataupun munculnya reversal candle. Ya, ini kelihatan dari doji candle, bentuknya adalah hammer, setelah 3 hari berturut-turut dia tertekan turun. Nah, berarti dalam 1 atau 2 jam ke depan, mungkin kita ada baiknya juga memperhatikan apakah ada gejala untuk kenaikan di atas 1.3450 apa tidak. Kalau tidak, berarti masih aman tetap sell. Tapi kalau misalkan dia naik, maka biarkan dia cut loss terlebih dulu, kemudian Anda entry lagi di malam hari tergantung dari US dollar. Ingat, tergantung dari US dollar. Kalau US dollarnya menguat, maka Anda boleh tetap pertahankan sell. Tapi kalau misalkan dolar mengalami pelemahan setelah data atau bahkan setelah pengumuman-pengumuman, maka Anda ubah strategi menjadi buy dan kita lupakan kemungkinan head and shoulder tersebut berlanjut. Ya, ini dikarenakan peluang untuk reverse ataupun kenaikan setelah berita dari US dollar itu akan sangat sensitif.
Nah, terkait dengan crude oil, untuk saat ini kita sepertinya akan ikuti arusnya terlebih dulu. Kalau Anda ingat di hari Senin di live streaming saya sempat mengatakan ada peluang juga terkait dengan double bottom. Ya, potensinya yang seperti ini, kurang lebih yang sedang kita lihat adalah potensinya memang sedang terbentuk alias sedang menguji neckline ya. Sayangnya apakah dia tembus atau tidak? Ya, kita tinggal tunggu aja beberapa jam ke depan. Kemudian kalau ini tembus berarti sesuai dengan ketinggian ya. Berarti targetnya adalah sampai kurang lebih areal 72 atau 73. Nah, sebaliknya teman-teman, hati-hati juga, waspada juga, kemungkinan bisa saja ini kenaikannya fail dan mungkin nanti kita akan melihat lebih kepada bearish flag. Nah, ini tergantung tembus atau tidaknya areal 69 ya. 69.70 ataupun bahkan $70. Kalau tembus $70 ya otomatis yang akan terjadi adalah ini double bottom yang tadi kita sebut, lalu kemudian lanjutkan kenaikan sampai ke 72 ataupun 73. Oke, berarti pula kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, teman-teman bisa perhatikan di sini, kita sudah tidak melukakan atau tidak menggunakan bearish flag yang kemarin terjadi, dan sekarang ini kalau kita perhatikan dia sudah naik dan tertahan di zona orange ya. Zona orange saya ambil dari zona ini, kurang lebih ada di kisaran area 69 sampai 68. Jadi artinya kalau merunut kepada kejadian tersebut, maka ada dua opsi untuk lakukan buy. Pertama adalah di level terendah dari zona orange, dan itu berarti di level $68. Berarti kita asumsikan seperti demikian, lanjutkan kenaikan sampai 71. Nah, atau bisa jadi dia akan swing low dengan sangat cepat, tapi lebih rendah lagi sampai ke zona 66.80. Setelah itu, dia punya kesempatan yang jauh lebih bagus dan mengenaikan kembali ke 69, 70 atau bahkan $71. Ini murni gara-gara faktor geopolitik dan kita belum lihat ada agenda berikutnya terkait dengan geopolitik ini setidaknya sampai 10 hari ke depan. Karena itu adalah ancaman untuk Rusia dan kemungkinan akan dikhawatirkan memicu ketegangan geopolitik baru. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari emas, kalau Anda perhatikan pergerakan kemarin, ini adalah area yang sebetulnya sempat kita tinjau dan ternyata berhasil turun atau tembus. Nah, penembusan ini kurang lebih hampir sama dengan ketinggian ini. Jadi kalau kita perhatikan dari polanya, bearish flag atau bearish wedge. Nah, Anda bisa perhatikan di sini pun saya menggunakan arah yang sama atau garis yang sama, sehingga yang kita bisa pastikan di sini adalah bearish flag terlebih dulu. Nah, kebetulan tadi pagi kita sudah sampai ke area target kita untuk lakukan sell di 3330-an ya, 3330, 3335 dan so far so good dia tertahan. Kemudian dia juga berhasil sampai ke 3321. Cuman yang kita butuhkan, kalau seandainya kita asumsikan adalah bearish flag, maka yang dibutuhkan adalah penembusan di bawah 3317 ataupun 3318. Jadi tolong waspadai kalau dalam beberapa jam ke depan ini tidak tembus, artinya ada kecenderungan dia kembali menguji zona 3330-an atau bahkan tembus ke 3340. Nah, saran saya, Anda hanya boleh ubah strategi transaksi menjadi buy dari konfirmasi, apakah itu data ekonomi ataupun bahkan pidato Powell ya. Kalau secara teknis berarti Anda tinggal waspadai dengan level 3345 karena ini adalah level resistance critical. Kalau misalkan tidak tembus berarti dia masih tetap sell, Anda bisa kembali sell. Kalau misalkan ternyata dia tembus, Anda boleh switch strategi jadi buy dengan target potensial adalah 3360-an. Itu pun dengan catatan didukung dengan pernyataan yang relatif dovish dari pejabat Fed ataupun dalam hal ini adalah Powell. Nah, tolong perhatikan di sini. Kalaupun terjadi penurunan sesuai dengan ekspektasi, maka harapan saya tidak berubah seperti yang kemarin. Artinya kalaupun terjadi penurunan, andai kata ini bearish flag, maka sesuai dengan target ketinggiannya saja, itu diperkirakan akan sentuh 3295 atau kemungkinan juga bisa saja ke 3282. Ini dengan catatan potensi yang kemarin kita sempat singgung itu masih tetap menunjukkan ada kondisi di mana dia masih bisa turun. Nah, nantinya kalau seandainya ternyata energi untuk tekanan itu sudah berkurang, kemudian ditandai dengan data ekonomi yang relatif lebih lemah, juga termasuk Powell yang pidatonya mengarah ke sisi dovish. Kalau itu terjadi, Anda boleh lakukan buy, switch strategi menjadi buy di 3282 ataupun 3285. Dan itu diharapkan bertahap kembali ke level 3300. Nah, tapi ada yang lebih parah teman-teman. Kalau seandainya saya perkecil, maka level terendah atau paling rendah yang memungkinkan itulah zona 33 atau 3255 sampai 3260. Nah, berarti dalam hal ini di malam hari mungkin saja Anda bisa mempertimbangkan antara Anda langsung melakukan saat dia sentuh 3282, 3295 atau Anda lakukan menunggu sampai 3255, 3260. Artinya ada dua opsi utama
yang bisa Anda manfaatkan sebagai level buy. Sebaliknya, selama dia ternyata, katakanlah Powell ternyata bersikap lebih hawkish, maka ini akan terjadi penurunan sampai 32.50-an.